Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Baiklah, pada pertemuan kimia kali ini, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita telah membahas yang namanya sel volta. Nah, apa itu sel volta? Masih ingat? Sel volta adalah suatu reaksi. Nah, reaksi yang terjadi pada sel volta ini terjadi karena apa? Nah, terjadi karena adanya reaksi. Terjadi karena adanya apa? Adanya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang hal-hal ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang supaya kalian dapat menjelaskan pengertian dari korosi, kemudian kalian bisa menganalisis faktor korosi, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, dengan teliti. Oke, mari kita langsung ke materinya. Nah, kalian pernah tahu melihat mobil yang berkarat atau melihat besi yang berkarat atau melihat jembatan yang sudah lama nggak dipakai itu berkarat? Nah, semuanya akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, kira-kira karat itu atau korosi itu apa sih yang menyebabkan terjadinya korosi? Nah, sebelum kita masuk apa penyebabnya korosi, kita bahas dulu apa itu korosi. Oke. Apa itu korosi? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu apa itu korosi atau perkaratan? Nah, korosi adalah suatu reaksi kimia terhadap logam yang merupakan suatu proses elektrokimia secara elektrokimia, di mana proses korosi pada besi adalah suatu peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen. Jadi ada peristiwa oksidasi dari logam besi ya oleh oksigen. Nah, ini oksigen ini adalah yang berasal dari udara. Nah, oke. Udah paham ya apa itu korosi ya? Jadi korosi itu adalah oksidasi dari logam besi atau nama kimianya Fe, ferrum. Nah, oksidasi logam besi ini oleh yang namanya oksigen. Nah, ya oksigen ini berasal dari udara. Nah, oke, next kita akan membahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi korosi. Faktor yang mempengaruhi korosi.
sajakah itu? Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi ada 5 faktor. Oke. Yang pertama, faktor oksigen. Di sini sudah dijelaskan ya bahwasanya terjadi oksidasi antara besi dan oksigen. Maka faktor pertama yang mempengaruhi korupsi pastinya adalah oksigen. Nah, ini mari kita lihat rumus kimia dari korosi ya. Fe2O3 NH2O. Oke, next air dan kelembapan udara. Jadi kalau besi itu terkena air dan semakin lembab suatu udara, maka itu bisa mengakibatkan terjadinya korosi pada suatu besi. Faktor yang ketiga yaitu adanya larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini sudah pernah kita bahas dulu. Apa itu larutan elektrolit? Gampangnya larutan elektrolit ini dia berupa garam. Nah, garam ini itu adalah suatu media yang baik untuk melakukan yang namanya transfer elektron. Nah, karena media yang baik untuk melakukan terjadinya transfer muatan atau elektron, maka elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Oke, next. Faktor yang keempat yaitu permukaan logam yang tidak rata. Yang berperan sebagai katoda dan anoda sehingga semakin memudahkan terjadinya korosi dari suatu besi. Oke, faktor yang kelima yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia, kenapa bisa faktor korosi itu faktornya salah satunya adalah terbentuknya sel elektrokimia, yaitu ketika ada dua logam dengan beda potensial bersinggungan pada lingkungan berair dan lembab dapat terbentuk sel elektrokimia ini. Nah, secara langsung maka mengalami oksidasi oleh oksigen yang ada di udara. Nah, maka enol yang negatif itu akan melepas elektron ketika dia bersinggungan dengan enol yang lebih tinggi. Begitu ya anak-anak ya. Oke, setelah kita bahas apa itu korosi, apa itu faktor yang mempengaruhi dari korosi, maka tiba saatnya kalian mengerjakan tugas dari saya. Nah, tugasnya adalah tugas kalian kali ini adalah membuat gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi terjadinya korosi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menerapkan stoikiometri reaksi redoks.
Silahkan dipelajari sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih, rajin-rajin belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.